Saat semua pelayan sedang sibuk untuk mempersiapkan sesuatu, Seo Doyun diam-diam pergi ke suatu tempat. Dia diam-diam masuk ke sebuah ruangan. Ternyata dia masuk ke kamar kepala pelayan. Setelah masuk ke kamar itu, Seo Doyun menemukan sebuah ruangan yang berisi CCTV dari seluruh istana utama. Dia kemudian mengcopy file dari CCTV tersebut. Di saat bersamaan, pengawal Lee Jin mencarinya. Dia menemukan Seo Doyun keluar dari kamar kepala pelayan. Namun Seo Doyun beralasan ingin mencarinya. Seo Doyun diminta untuk menemui Kim Yong Kook. Setelah apa yang dilakukan Seo Doyun di villa, nampaknya Kim Yong Kook merasa cemburu kepadanya. Karena Seo Doyun sudah melewati batas yang bertugas sebagai pengawal istrinya. Dan Seo Doyun pun meminta maaf karena dia hanya ingin memastikan keduanya tidak terluka. Akhirnya, dia pun pergi meninggalkan Kim Yong Kook. Setelah kembali ke kamarnya, Seo Doyun mengecek CCTV yang sudah dia copy. Dia mengecek seluruh ruangan yang ada di istana utama. Akhirnya dia menemukan rekaman CCTV saat Kim Yong Kook memasukkan sejumlah uang ke dalam tas bersama Pak Park. Namun dia masih belum tahu untuk apa uang tersebut. Karena jumlahnya terlalu besar, itu tidak mungkin untuk menyewa pembunuh bayaran. Dia pun kembali melihat silsilah keluarga dari Hua In Group. Pak Meran meminta Han Sang-il untuk menemuinya. Ternyata dia berencana untuk menjadikan Yeongmin sebagai direktur Yayasan Now menggantikan Wan Su. Dengan begitu, opini publik tidak akan menjadi bumerang baginya dan dia bisa menyingkirkan Wan Su. Kakak Wan Su kemudian memberikan isi pidato yang harus dibaca Wan Su yang berisi tentang pengunduran dirinya. Melihat hal itu, dia tidak terima dan berencana untuk mengekspos bahwa Kim Yong Kook mempunyai anak haram dari hasil perselingkuhannya. Beberapa saat kemudian, berita itu pun dirilis. Sekretaris Kim memberitahu Pak Miran tentang artikel yang menyangkut Kim Yong Kook mempunyai anak haram. Tentu saja, berita itu pun mengejutkan semua orang hingga para reporter berlomba-lomba untuk mencari Kim Yong Kook. Namun dia berhasil kabur meninggalkan mereka. Sementara Wan Su juga dikejar oleh banyak reporter, tetapi dia hanya mengabaikannya dan masuk ke dalam kantor. Ternyata di sana sudah ada Jang Tera dan juga ibunya yang sedang menunggu. Jang Tera terlihat panik dan meminta Wan Su untuk melakukan sesuatu, tetapi Wan Su menyuruh Jang Tera untuk mengabaikannya saja. Jang Tera kemudian menyarankan Wan Su untuk melakukan wawancara. Akhirnya mereka berdua bertemu dengan Pak Miran yang sudah menunggunya. Jang Tera tiba-tiba duduk bergabung dengan mereka. Namun Pak Miran tidak menyukainya dan menyuruhnya untuk segera keluar. Tetapi dia beralasan ini juga menyangkut tentang dirinya. Namun Pak Miran tidak peduli dan menyuruhnya segera keluar. Keadaan Hua In Group menjadi kacau. Han Sang-il mengatakan bahwa semua saham dari grup Hua In turun. Pak Miran menyuruh semuanya untuk tetap diam dan tidak melakukan sesuatu. Namun Wan Su meminta Pak Miran untuk memikirkan lagi pengunduran dirinya sebagai ketua Yayasan Now. Karena cara itu masih belum berhasil, Wan Su akan menggelar konferensi pers besok pagi. Dia meminta sekretaris Kim untuk mempersiapkannya. Ini adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para reporter. Sementara itu, Yeongmin dan juga istrinya juga sedang memantau apa yang akan dilakukan oleh Wan Su. Namun ternyata Wan Su masih berada di dalam pertemuan bersama Ibu Menteri dan juga mertuanya. Tentu saja Pak Miran akan mencegah Wan Su untuk melakukan konferensi pers, di mana Wan Su terlihat gelisah karena dia harus segera pergi. Dia izin ke toilet dan meminta Lee Mi Jin untuk mengambil selimut di dalam mobil. Sementara Seo Do-yun akan membantunya menghadiri konferensi pers dan menyuruhnya untuk keluar dari pintu belakang. Ternyata mereka menuju ke tempat konferensi pers menggunakan taksi. Lee Jin kemudian memberitahu Pak Miran bahwa Wan Su sudah pergi. Akhirnya Wan Su tiba di tempat konferensi pers. Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Setelah kabar yang menyebutkan bahwa suaminya mempunyai anak haram, semua orang menunggu apakah Wan Su akan menceraikan suaminya. Namun Wan Su menyangkal semua rumor tersebut dan mengatakan semua itu keliru.
Namun ada hal yang sangat mengejutkan di mana Uwansu menyebutkan bahwa Junhee adalah putra dari mendiang mertuanya yang berselingkuh. Tentu saja itu mengejutkan semua orang, terutama bagi Park Miran, karena ini adalah plot twist tak terduga dan juga rumor yang dibuat oleh Uwansu. Kini semua orang mengetahui bahwa Junhee adalah putra atau anak haram dari ketua Kim Duo. Melihat hal tersebut, Jang Taera tidak terima karena dituduh sebagai selingkuhan kakek-kakek. Sementara Yongmin juga terlihat sangat senang dan juga tertawa dengan apa yang dilakukan oleh Uwansu. Begitu pula dengan Kim Yongkook yang senang melihat apa yang dilakukan oleh istrinya. Dia tidak menduga bahwa Uwansu akan melakukan hal tersebut. Akhirnya, Uwansu pun meninggalkan tempat konferensi pers. Dia kembali ke istana utama Hwain Group. Di sana sudah ada Park Miran yang menunggunya. Tentu saja ini berkaitan dengan Yayasan Now. Park Miran meminta Uwansu untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya, tetapi Uwansu bersikeras tidak akan melepaskan hal tersebut. Dia mengancam akan melakukan konferensi pers lagi dan membuat Yayasan Now sebagai organisasi internasional serta mengungkapkan semua transaksi keuangan yang ada di dalamnya. Miran tidak berani karena ada dana taktis di dalam yayasan tersebut. Sementara itu, Papak marah kepada Seo Do-yoon karena membiarkan Uwansu melakukan konferensi pers tanpa pengawalan. Seo Do-yoon meminta izin untuk memantau seluruh CCTV Hwain Group terutama Kim Yong-kook. Tapi Papak mengatakan bahwa dialah yang akan mengurus Kim Yong-kook. Karena Junhee sekarang dianggap sebagai anak mendiang ketua Kim dan Jang Taera dianggap sebagai selingkuhannya, mereka berdua akan tinggal di istana utama Hwain. Dari kejauhan, Uwansu melihatnya masuk ke dalam rumah. Park Miran pun sudah menunggu mereka berdua. Uwansu juga datang untuk menemuinya. Karena kekacauannya sudah dilakukan oleh Uwansu, Park Miran menyebut Jang Taera sebagai ibu mertua dari Uwansu. Karena bingung, Jang Taera kemudian memanggil Park Miran dengan sebutan kakak ipar. Karena tidak tahan, Park Miran pergi meninggalkannya. Nah, Uwansu akan mengantar mereka berdua menuju kamarnya. Dan dia memanggil Jang Taera sebagai Gundik. Jang Taera kemudian menelpon ibunya dan bertanya arti Gundik. Dia marah karena dipanggil sebagai wanita simpanan. Saat Uwansu sedang menunjukkan kamar kepada Junhee, Jang Taera dengan marah kenapa Uwansu memanggilnya sebagai Gundik. Uwansu kemudian meminta Junhee untuk keluar. Dia pun memperingatkan Jang Taera untuk tidak seenaknya. Jang Taera tidak bisa menyangkalnya dan menuruti semua apa yang dikatakan oleh Uwansu. Malam pun tiba, Uwansu mendatangi kamar Seo Do-yoon dan memintanya untuk mengawal dia karena dia akan berolahraga malam. Keduanya pun jogging bersama. Uwansu bertanya kepada Seo Do-yoon apakah dia terlihat menyedihkan. Nah, Seo Do-yoon mengatakan apa sebenarnya yang dia lindungi. Dia mengira bahwa Uwansu akan mengakhiri pernikahannya saat melakukan konferensi pers. Ternyata Uwansu menjadi salah satu orang pemegang hak atas identitas bank yang ketua Kim miliki. Dia juga meminta Uwansu untuk tidak melakukan perceraiannya terlebih dahulu. Karena ketua Kim meminta bantuan Uwansu untuk melakukan sesuatu. Dan Uwansu bisa melakukan perceraiannya di kemudian hari. Dan sepertinya itulah yang membuat Uwansu masih bertahan di grup Hwain selama ini. Karena tidak tahan, Seo Do-yoon akhirnya memberitahu bahwa ketua Kim Duo tidak meninggal di istana utama. Dia juga memberitahu bahwa Ju Hyuk meninggal karena menyelidiki kematian dari ketua Kim. Seo Do-yoon juga memberitahu bahwa temannya meninggalkan bukti video atas kematian ketua Kim Duo. Dan itu membuat Uwansu sangat terkejut, karena dalang dari pembunuhan mereka adalah sama. Keesokan harinya, Uwansu diminta oleh Park Miran mengantarkan Wayne ke tempat adik iparnya. Dia tidak mau dan menyuruh sekretaris Kim mengantarkannya sendiri. Tetapi Seo Do-yoon mengiyakannya, mereka pun pergi ke tempat istri Yongmin. Sesampainya di sana, Uwansu merebut Wayne yang ada di tangan Seo Do-yoon. Istri Yongmin nampaknya juga tidak menyukai Uwansu. Nah, ketika Uwansu menyerahkan Wayne tersebut,
adik iparnya sengaja menjatuhkannya dan membuat wine tersebut pecah. Tetapi mereka berdua nampaknya tidak peduli, dan ternyata istri Yongmin masih mempunyai wine yang sama. Malam harinya diadakan acara makan malam dengan keluarga Yongmin. Mereka berdua membahas tentang kerjasama di masa depan. Keluarga istri Yongmin bergerak di perusahaan kosmetik. Mereka meminta bantuan agar bisa memasarkan produk mereka di pasar Tiongkok. Pak Miran berjanji akan membantunya karena dia sudah menyuap duta besar Tiongkok. Tetapi Uwansu mengatakan belum ada kabar terbaru dari pihak Tiongkok. Tentu saja itu membuat Pak Miran sangat malu. Pak Miran menuduh Uwansu sengaja menunda kerjasama dengan pihak Tiongkok. Uwansu mengatakan bahwa dia bisa membereskan semuanya, tetapi Pak Miran tidak boleh ikut campur dengan No Foundation. Para pelayan masih penasaran kenapa Nyonya Byon menjadi kepala pelayan padahal dia adalah lulusan hukum. Ternyata mendiang ketua Kim yang membiayai sekolah dan juga keluarga dari Nyonya Byon. Para pelayan bertanya mereka harus memanggil Jang Taera apa. Nyonya Byon menyarankan sesuai apa yang dipanggil oleh ketua O. Saat Jang Taera datang dan berencana untuk mencari guru untuk anaknya, Nyonya Byon menolaknya dan dia yang akan mencarinya. Nyonya Byon juga meminta Jang Taera untuk mencari kesibukan lain. Para pelayan tertawa dan memanggil Jang Taera sebagai Nyonya Gundik. Uwansu menerima hadiah dari desainer New York. Itu akan dia kenakan untuk meresmikan sekolah yang telah dibangun oleh No Foundation. Di saat bersamaan, Pak Miran datang mengenakan baju warna merah. Namun ternyata baju yang dia kenakan sama dengan baju yang dipakai oleh Uwansu. Dan itu membuat Pak Miran sangat malu karena baju yang mereka kenakan sama. Pak Miran terlihat sangat kesal. Uwansu akhirnya memulai acara tersebut dengan memanggil Pak Miran untuk naik ke atas panggung. Semua wartawan memintanya untuk foto bersama. Tentu saja Pak Miran terlihat sangat malu karena baju yang mereka kenakan. Untuk melampiaskan kekesalannya, dia pun bermain judo dengan para pengawal Hua In Group. Awalnya dia menang melawan beberapa pengawal. Tetapi saat dia melawan Seo Do-yoon, ternyata Pak Miran tidak bisa berkutik dan akhirnya kalah melawan Seo Do-yoon. Sesampainya di rumah, Pak Miran malu melihat foto dirinya dan juga Uwansu yang mengenakan pakaian yang sama. Uwansu datang dan Pak Miran menyuruhnya untuk duduk. Karena sudah 10 tahun tidak bertemu dengan ibunya, Pak Miran memberitahu Uwansu bahwa sekarang ibunya berada di rumah sakit jiwa. Tentu saja Uwansu kaget mendengar hal tersebut. Namun ternyata kakak Uwansu juga sudah mengetahui tentang hal itu. Pak Miran kemudian menunjukkan foto-foto ibu dari Uwansu yang sudah tergeletak di rumah sakit jiwa. Akhirnya dia pun mengunjungi rumah sakit jiwa tersebut bersama dengan kakaknya. Ibu Uwansu dirawat di rumah sakit jiwa yang sangat jauh dari perkotaan. Kakak Uwansu memberitahu bahwa sekarang ibunya mengalami demensia dan tidak mengenali mereka. Oh Yun-soo kemudian membawa adiknya masuk ke dalam rumah sakit jiwa itu. Namun, Oh Wan-soo terlihat sangat kaget karena rumah sakit jiwa tersebut lebih mirip seperti penjara. Dia pun memutuskan untuk menemui ibunya sendiri tanpa kakaknya. Oh Wan-soo hanya ditemani oleh Seo Do-yoon dan dia masuk ke dalam kamar sendirian. Sementara Seo Do-yoon berjaga dari luar. Beberapa saat kemudian setelah Oh Wan-soo masuk ke dalam kamar, terdengar teriakan yang sangat kencang. Seo Do-yoon pun langsung berlari untuk menemui Oh Wan-soo.